Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan akan menyerahkan kasus pemuda disabilitas yang menjadi tersangka pelecehan ke pihak berwajib. Mensos juga akan memberikan pendampingan kepada korban. Pertama gini, kira-kira kita serahkan ke polisi ya. Kita tahu bahwa polisi bertindak profesional. Beliau akan melakukan proses-proses yang semestinya. Kalau yang bersalah ya pasti ditindaklanjuti gitu. Jadi tidak akan menetapkan tersangka itu dengan bukti-bukti yang tidak cukup dengan asumsi. Maka itu saya percaya betul Pak Kapolda proses yang dilakukan oleh polisi. Kemudian korban tentu kita lakukan pendampingan semampu kami, sebisa kami sesuai dengan perangkat yang kami miliki. Lebih-lebih di situ ada 2 anak yang saya dengar, ada 2 orang yang masih di bawah umur. Tentu kita berikan pendampingan, baik pendampingan medis maupun nanti pendampingan sosial gitu. Jadi kita akan lihat. Jadi sekali lagi untuk masalah hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Sementara korban akan kita dampingi. Untuk memperbarui informasi mengenai Agus, pemuda disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Margareta Novita langsung dari Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Margareta, informasi terbaru bagaimana dengan proses yang berlangsung mengenai penyelidikan hingga saat ini? Ya pemirsa, betul sekali hari ini Menteri Sosial Gus Ipul ini mengadakan kunjungan kerja ke daerah Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan memang tadi kami sempat mewawancarai beliau bahwa memang dikabarkan hari ini akan ada agenda pertemuan dengan Kapolda NTB dan sekaligus bertemu dengan pelaku Agus Iwas yang saat ini sudah diamankan di Polda NTB. Dan memang tadi juga sempat dikatakan bahwa proses pemeriksaan dan juga penyelidikan terkait kasus pelaku kekerasan seksual Agus ini akan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan Polda NTB karena memang kemarin sudah mendapatkan beberapa bukti baru atau fakta baru yang nantinya akan diolah atau diproses kembali. Kemudian juga tadi Gus Ipul, Menteri Sosial juga mengatakan bahwa para korban pastinya akan mendapat pendampingan, baik pendampingan secara medis maupun pendampingan sosial. Dan pemirsa, kami saat ini masih akan menunggu bagaimana pertemuan atau hasil pertemuan nanti antara Menteri Sosial dengan Kapolda NTB dan juga dengan pelaku Agus di Polda NTB. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Lombok, NTB. Kembali ke studio. Baik. Margareta, bisa jelaskan mengenai upaya terhadap korban? Kabarnya akan ada pendampingan untuk mendampingi para korban dari kasus pelecehan Agus? Baik, memang untuk pendampingan para korban sendiri pastinya nanti akan diberikan pendampingan medis dan juga sosial, di mana pendampingan medis ini pastinya nanti akan diberikan layanan kepada psikolog ataupun psikiater. Kemudian juga untuk sosialnya sendiri pemirsa ini nantinya akan dibawahi langsung oleh Menteri Sosial. Dan nanti juga akan ada agenda pertemuan antara Menteri Sosial dengan para korban yang 15 korban dari kasus pelecehan IOAS ini. Kembali ke studio. Baik, untuk proses penyelidikan sendiri, Margareta, apakah ada informasi kapan dilakukannya rekonstruksi dan apakah korban ada penambahan dari jumlah sebelumnya, Margareta? Baik, untuk jumlah korban sendiri, Nirendra, belum ada penambahan, masih di angka 15 pemirsa. Dan juga untuk rekonstruksi ini nanti akan direncanakan dilakukan pada hari Rabu 11 Desember 2024. Mengingat kemarin sudah berlaku rekonstruksi dari pihak korban yang kemudian juga nantinya pada Rabu 11 Desember akan diberlakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara seperti di taman dan juga di homestay dari point of view ataupun dari sisi pelaku yakni Agus. Dan kemudian untuk laporannya sendiri ini sudah ada sekitar 7 dari 15 korban yang sudah melaporkan ke Mapolda Nusa Tenggara Barat dan nantinya akan diproses kembali oleh polisi. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta Novita, informasi langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.